Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini memang benar-benar kejutan ya. Yaitu apa? Ternyata di sini Anies Baswedan setidaknya memutuskan maju, yaitu di Pilgub DKI Jakarta. Nah, di sini terbukti dari berita liputan6.com. Resmi Anies Baswedan menerima pinangan DPW PKB DKI maju Pilgub Jakarta 2024. Nah, di sini sangat mengejutkan sekali ya. Saya kira di sini Anies Baswedan itu tidak mau loh menjadi cagup DKI Jakarta. Ya karena apa? Ya karena kalau kita ketahui pada waktu lalu misalnya, yaitu sudah menjadi capres calon presiden Republik Indonesia. Saya kira sudah tidak mau lah berkonsentrasi di Pilgub DKI Jakarta atau Pilgub yang lainnya. Tetapi di sini secara mengejutkan yaitu akan maju di Pilgub dan menerima pinangan dari PKB untuk maju pada Pilkada 2024 mendatang, yaitu tepatnya di DKI Jakarta. Nah, di sini sangat mengejutkan sekali. Apalagi kalau kita lihat ya, di situ bahkan dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta bahkan juga mengusulkan nama Anies Baswedan, yaitu untuk maju di Cagup DKI Jakarta. Nah, kayaknya di sini sih ada 3 partai ya yang setidaknya ya yang akan mengusulkan Anies Baswedan maju di Pilgub DKI Jakarta. Salah satunya dari PKB, kemungkinan dari PKS dan juga PDIP. Nah, menurut saya di luar dugaan sekali, yaitu PDIP tiba-tiba menginginkan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Entah di sini hitung-hitungan politiknya seperti apa ya. Tetapi kalau kita lihat pada waktu lalu ya, yaitu dari sini, yaitu perbandingan suara parpol pendukung Anies 2019 dan 2024. Di sini bahkan kalau kita lihat dari PKB, PKS dan Nasdem di situ naik perolehan suaranya pada pileg bila dibandingkan antara pileg 2019 dan 2024. Di sini naik. Akhirnya di sini kan sudah terlihat ya, yaitu efek ekor jas dari Anies Baswedan juga tidak kaleng-kaleng ya, yaitu Anies Baswedan di sini memberikan efek ekor jas yaitu dari partai-partai yang setidaknya mencalonkan dirinya sebagai calon presiden pada waktu lalu. Dan dari sini memang sangat mengejutkan sekali. Yaitu di sini kalau kita lihat dari PKB misalnya pada tahun 2019 yaitu mendapatkan 13.570.000, sedangkan pada Pilpres 2024 yaitu sebesar 16.115.000. Di sini Nasdem mendapatkan 12.661.000, di sini Nasdem 14.660.000, dan di sini PKS ya semuanya di sini naik. Yang naik signifikan yaitu malah PKB. Di sini sangat keren sekali. Makanya bisa jadi dengan naiknya suara pada pileg yang lalu, akhirnya di sini PKB juga tetap mendukung Anies Baswedan pada Pilkada 2024, yaitu menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Nah, di sini bahkan dari pakar sebut ada kemungkinan Anies didukung PDIP, PKS di Pilkada Jakarta. Nah, di sini saya juga berharap ya, yaitu hitung-hitungan politik di sini ya semisalnya, karena kan menjadi calon gubernur DKI Jakarta ini memang sangat prioritas ya kemungkinan dari partai-partai lainnya. Bisa saja terjadi di sini ketika PDIP, PKS dan PKB misalnya kompak mendukung Anies Baswedan. Bisa saja terjadi besok ketika di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, setidaknya PDIP di sini mencari teman lah, yaitu untuk berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi. Dan kalau kita lihat dari sini, yang mendukung Anies Baswedan pada Cagup DKI Jakarta kayaknya sih dari 3 partai, kecuali Nasdem. Nasdem di sini kayaknya sudah tidak melirik Anies Baswedan, dan menurut saya Nasdem di situ akan bergabung ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kalau kita lihat dinamika perpolitikan saat ini, kayaknya yang cukup serius di situ dari 3 partai di sini adalah PDIP, PKB dan juga PKS. Ya semuanya bisa saja terjadi. Di sini juga sangat mengejutkan sekali. PDIP tiba-tiba mendukung Anies Baswedan. Ya kalau kita belajar pada Pilpres yang lalu, semuanya serba memungkinkan, semuanya serba saling berdansa, dan kemungkinan besok kepastiannya adalah pada bulan Agustus mendatang, yaitu kira-kira siapa
yang akan dicalonkan pada Pilkada 2024. Bahkan Kaisang pun juga melirik Anies Baswedan. Kaisang dan juga PSI, bayangkan, PSI juga melirik Anies Baswedan. Padahal juga kalau kita lihat rekam jejak dari PSI, di situ bahkan dengan Anies Baswedan rekam jejaknya sangat wow sekali. Sering banget mengkritik dari Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu lalu. Tiba-tiba juga bermanuver. Artinya di sini manuver-manuver tersebut sangat diperlukan ya, yaitu demi memberikan suara pada partai masing-masing di sini. Nah, dari sini bahkan juga kalau kita lihat dari berita JPNN, Anies terima pinangan PKB untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, jadi di sini sudah fix ya kalau Anies Baswedan di sini mau maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, bahkan kalau kita lihat elektabilitasnya pada waktu lalu juga cukup lumayan, yaitu berada di urutan nomor 2 setelah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di sini Anies Baswedan menerima pinangan DPW PKB DKI Jakarta untuk menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024. Anies memutuskan hal tersebut setelah mendatangi kantor DPW PKB DKI Jakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 13 Juni. Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diemban. Amanah ini adalah amanah yang besar, tetapi insya Allah bukan amanah yang berat, ujar Anies. Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu mengapresiasi langkah PKB yang membuka jalan untuk mengusung dirinya dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang. Dia berharap agar partai ini bergabung untuk mengusung dirinya menuju kursi nomor 1 DKI Jakarta. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam perubahan dan diperlukan keberanian dan keteguhan, katanya. Nah, bahkan di sini kalau kita lihat Anies Baswedan bahkan juga berharap mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam perubahan, yaitu untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta. Di sini sebelumnya DPW PKB DKI Jakarta mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada periode 2024 hingga 2029. Ketua DPW DKI Jakarta Habiaslah Ilyas mengatakan dukungan terhadap Anies ini merupakan aspirasi dari tingkat ranting hingga DPC PKB. Ya, seperti itulah. Jadi memang banyak kejutan-kejutan ya. Pada Pilkada 2024, dan menurut saya Pilpres pada waktu lalu juga tidak kalah, yaitu dengan Pilkada serentak 2024. Karena ya baru sekarang ini kalau tidak salah Indonesia setidaknya mengadakan Pilkada serentak 2024. Artinya besok pasti juga akan banyak manuver-manuver yang terjadi. Kemungkinan juga hampir sama lah seperti pada Pilpres 2024. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di Pilkada serentak mendatang berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, berjalan dengan transparan, dan berjalan dengan jujur dan juga adil.